Profesor Hadir. nomor Nah, ini Fami dia. for Suns pakai Z. Tapi ini adalah kedua kalinya akhirnya sepertinya Onyx Esports tidak mengamankan first pick-nya. Kenapa? Tapi second pick-nya. Kenapa? Karena sebelumnya kan Araki Hoshi yang first pick. Oke. Kayak gitu. Jadi sebelumnya berganti-gantian untuk sekarang stay. Seperti di game yang keempat tadi. Dimana Araki Hoshi masih akan mengamankan Fanny Angel. Apakah Grok juga akan diamankan untuk saat ini? Mengingat mereka adalah first pick-nya. Mereka bisa Among ngendalin the itu. planes Oh, exists Your the team is equilibrium, banning. oke. which I was made Ini sekarang for. masalahnya, Prof. Ini akan melepaskan power pick ataupun power pick, power hero atau Team sesuatu yang memang dari track record dari masing-masing hero. Kayaknya masih sama sih minimal. Atau Tapi sesuatu di yang pick-nya sih. sesuatu yang terjadi di hari ini lewat game-game yang udah berjalan. Xavier contohnya. Iya mungkin Xavier. Tapi kalau Xaviernya di ban, Link lepas. Ranger Mas, lebih mending mana? Link atau Xavier yang dilepas? Sama siapa? Sama Onyx, Link. Link yang dilepas. Link di Still Di full. ban ternyata sih. Run deep. Kalau gua pribadi lepas. Dari Karena gua tahu banyak Apa? cara bisa menghentikan Link. Tapi tar jangan dulu. Link Albert. Gini. Tapi dengerin dulu. Enggak. Gua belum selesai Iya, ngomong. makanya. Dengar. Tar Banyak, dulu. tar lu. Gini. Tunggu dulu ya selesai. Oke. Menurut gua Linknya lepas saja. Ah. Karena banyak cara bisa menghentikan Link. Tapi Masalahnya Albert. tidak dengan Link Albert. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Iya, makanya. Orang ngomong sampai titik. Enggak, masalahnya Anda komanya itu per kata. Tau nggak? Bukan per komanya kalimat. jedanya kayak ada 3 koma di Kan situ. keyboard saya rusak, komanya jadi panjang. Ada. Iya, tidak Atau dengan ini, Link Albert. Long, ini anak gaul. Kenapa? Jadi setelah itu habis link, titik. Oh, oke. Ada jedanya gitu. Cuma kayak cewek ngambek, enggak jadi titik-titik. Terserah titik-titik. GPP. GBB. GP. Bro, has a beast nggak bisa diamanin. Masya. Masya jadinya. Your Jadi team berantem is sama dengan Ini Bang Sia. sama persis loh. Masih loh. Masih sama persis kayak tadi. Tapi mungkin dari early-nya yang bakal diambil. Franco. Karina Franco sama Karina persis Franco 20%. masih sama. Oh my god. Xavier, Oh di Karina. mirror sementara. Kayak ya udah kalau misalnya tadi masih sama dan masih efektif, ya udah gue mirror aja. Atlas kah? Enggak. Jangan. Kagura kah? Boleh. Kagura dulu boleh. Atau enggak satu lagi. Kalau dia mau nutup Popolen Kupa dulu. Or Melisa. Popolen Kupa dulu. Melisa. Nggak dulu sih. Enggak dulu. Franco, Maaf enggak dulu. maaf nggak dulu. Franco, Memang bisa Xavier. Aerodoknya masuk. Bisa. Tapi di momen tertentu go away-nya akan bisa menyelamatkan. Ya kalau misalkan timingnya tepat. Karena go away juga tidak 10 detik Paul. Dia Popol, pertama kali. Popol. Menurut gue Popol. Popol oke. Kalau enggak Popol. one. Tapi Your Cecilia team is banning. Only Cecilia love yang and night diambil. are everlasting. Apa tuh BATP? Hanya cinta dan malam yang tidak akan pernah yang tidak akan pernah sirna. Oh itu kalimat dari game yang Sirna kita mah. mainkan waktu itu. Kalau misalnya kena cahaya, aduh, sirna. Silau. Silau. Silau dong Tapi jadi ada orang. kata-kata Cecilian yang emang bagus So. sebenarnya. Ya gitu Apa? sih. Apa ya kalau nggak salah Carmilla kenapa kamu sebegitu putihnya layaknya putihnya bulan. Mungkin Wah, bihun. ngegombalin. Mungkin dia bihun. Your team is Keputihan. banning. Oke, Esmeralda untuk R7 again and again ditutup, tapi di sisi lain Atlasnya Your sudah team di is ban. Atlasnya di ban berarti kali ini sudah dibuang begitu saja dari Atlasnya. Tidak akan bisa diamankan terlebih dahulu. Kirain dikasih ada isinya, bungkus doang. Your team is Sangat banning. cepat dengan pakem yang udah mereka milikin. Cepat banget loh ini. Ini bisa dibilang sebuah Ini udah kayak celah. Oh no. Esmeralda Chow ini kalau ngomongin soal band sebelumnya Onyx Esports di game yang keempat itu Esmeralda, Beatrix. Beatrixnya berarti kelepas. Apakah Beatrixnya akan diambil oleh cewek? Menarik sekali dari pik-pikannya. Mars mengubah di fase band yang kelima. Padahal kalau misalkan kita ngomongin soal Popol Kupa juga masih terbuka. Popol juga boleh. Karena Ceciliannya juga untuk saat ini udah bisa diamankan. Tapi malah menurut aku jangan amankan Popolnya. Selenanya aja. Jadi nanti Di ban. masih Your Popol. team Popol. is Karena gini, banning. ini Beatrix bisa diambil sekarang. Popol sih gua. Tapi Popol di ban. Enggak, bukan. Iya, kalau nggak di ban tuh diambil. Karena memang masih bisa diadu, Popol, Beatrix. Kayak gitu kalau aku mikirnya. Karena di sini bisa langsung menuju kepada Beatrix. Dan bahkan gak cuma Beatrix. Apa tuh? Siapapun yang jadi Raja Galaksi hari ini
Iya. Nah, kamu bawa-bawa sih. Ya. Ditutup kan. Padahal yang kirinya bisa dibacain tuh tadi. Iya, baru mau baca yang kiri baru yang kanan. Separuh-paruh emang. Yang kanan jangan ditunjukin lagi. Nanti nggak disorot loh. Hmm. Ini soalnya bapak prosedur kita tuh To strik. me, Your fun is team all that is matters. Strik ayam kalau nggak strik sapi. Itu stick. Oh salah. Oke, udah ada 1-1. Diamankan lagi. Lagi. Tapi ingat, Bloody Hand tidak bisa dilepaskan oleh Ini Karena Last of efek Us. Deadly suppress Assault. ya. Suppress. Aduh, terima kasih suppressnya. Surprise. Sorry. Apakah akan ada surprise pick lagi di sini karena Chow-nya udah nggak ada. Hero jump in jadi terbatas, Esmeralda nggak ada, Chow nggak ada. Apalagi yang bisa jump in? Tamus. Or Dairat. Amus. Hah? Dairat. Dairat. Lawan Masya. Lawan Masya. Are you sure? Enggak sih. Apa? No? Lawan Masya. Dairot. Jangan bro. Jangan. Habis Dairotnya. Begin. Makanya. Dan karena Your basic team ketik is Dairot itu kan picking. yang ngancurin kan. Oh, Brody. Ruby, Brody. Bisa dibilang ini adalah 80% hero yang sama yang digunakan di game yang keempat oleh Kecuali Araki Chow. Hoshi. Kecuali Chow yang di ban dan untuk saat ini Ruby yang akan mengisi. Hampir 100% dari pemilihan hero teman Araki Hoshi, tapi untuk sekarang Valir menjadi pilihan utama bagi teman-teman dari Onyx Esports. Yap. Wow. Valir akan menutup siapapun yang ada di garis depan. Oke. Valir akan memukul mundur dengan sharing torrent yang dimiliki dari seorang Valir untuk tidak ada yang Wah. mendekati tim Onyx Esports. Tapi ngelihat draftnya kayak gini ya, Onyx Esports punya potensi bagus banget di early game mereka. Mereka pegang kendali di 5 menit awal, bahkan sampai dengan 12 menit awal. Mengingat Araki Hoshi harus memainkan momen. Karena ada beberapa hero yang tidak bisa di-hit dengan menggunakan satu Iron Hook. Yang pertama Masya, kalau immune. Dan di posisi yang tepat. Yang kedua, kalau seandainya 1-1 menggunakan Idols of Flower. Yang ketiga, Valir menggunakan Vengeance Flame. Nggak cuma itu, bayangkan kalau Cecilianya Purify. Yang bisa ditarik hanya Baxia. Kalau nggak Baxia, ya kenangan. Waduh, kenapa lu tarik lagi? Iya, buat apa Kadang tarik ada yang balik? belum move on, bilangnya sih udah. Tapi kalau kali ini kita bakal lihat, saksikan. Lihat apa saksikan? Lihat, saksikan, dengarkan. Dan menjadi saksi Smash them. di game penentuan game yang sangat mahal untuk tim Araki Hoshi dan juga Onyx Esports. Karena kalau Onyx Esports berhasil mendapatkan game kali ini, masih ada game selanjutnya. Tapi kalau Araki Hoshi yang mendapatkan game ini tandanya sang juara bertahan harus bertekuk lutut dengan Raja Galaksi di season yang ke-9. Dan Araki Hoshi. berarti revenge atau balas dendamnya berhasil. Berhasil. Di bracket yang sama. Dengan Di cerita match yang berbeda. sama. Iya, dengan Grand cerita yang berbeda, final. itu dia. Dengan cerita yang berbeda. Oke. Sementara itu kali ini Kiboy-nya udah mulai maju ke bagian depan tadi di mana terlihat ada Sans pula melakukan sebuah farmingan terhadap satu Little Wanderer, ada Iron Hook tapi belum mengenai ke arah sasarannya. Valir bermain agresif tentunya, ditambah dengan Sans yang kali ini masih juga gak ke arah jungle-nya. Tapi kalau ngomongin soal early game memang kayak yang aku bilang tadi kan, ini untuk 5 menit awal bakal dikendalikan banget sama Onyx Esports, apalagi Albertnya. Ketahan di level yang ketiga, ini bakal jadi malapetaka. Kalau seandainya setup Turtle, dia pun masih ketahan di level yang ketiga. Yap, dan Finn pun jalannya agak sedikit tersendat-sendat. Selain dari lumpur rawa yang ada di Lane of Dawn, ada burst fireball yang terus masuk ke arah tubuhnya. Selagi tidak ada satu pergerakan minion, itu akan makin enak lagi burst fireballnya ya. Kayaknya nggak cuma itu nggak sih? Apalagi dengan tambahan dari pasifnya Franco yang dia tidak boleh terkena dari efek hit. Dan untuk sekarang mau nggak mau dia harus menghindari yang namanya efek. Biasa kita bahkan poking damage yang dilakukan sama seorang Keyboy. Menarik kali ini. Melihat dominasi laning dari seorang cewek atau seorang Skylar di early game cukup membuat cewek bisa bernapas lega untuk kali ini. Karena lihat mereka dari tim Onyx Esports mensibukkan Araki Hoshi di arah Turtle supaya tidak ada yang bisa melakukan ganking ke arah gold lane. Biar one by one situation karena akan ada perebutan Turtle untuk posisi kali ini. Oke, masih sama-sama level 3 dari God Lander-nya. Sementara itu R7 sekarang udah menyentuh di angka level 4. Sansnya udah mulai mendekat ke area dari Turtle. Turtle masih belum bergerak, ditarik dengan Iron Hook. Belum ada Bloodhound, tapi Turtle-nya again and again menjadi milik dari Araki Hoshi lewat apa yang begitu baik. Retribution-nya ditarik dengan Nemo Pendant pula. Sansnya berada di bagian belakang, tapi sebuah break impact-nya belum bisa memberikan sebuah damage yang begitu mematikan hingga mendapatkan player Araki Hoshi. Tapi satu player First Onyx blood. langsung hilang. First Blood, Butch korbannya. First Blood diamankan oleh seorang Araki Hoshi yang dimana Boots kali ini dia agak sedikit lupa mungkin ya. Belum memiliki health bar yang cukup tinggi dan untuk emblemnya Profesor. Penetration Clay, Skylar bener-bener mainin ke arah damage deal dan bahkan sama dengan Rian.
Bedanya di sini yang dimainkan untuk penetration physical adalah Boots dan hampir saja barusan ada Iron Hook yang connect. Namun masih belum ada korban jiwa. Keyboy, Dragon Hybrid. Di sisi lain kalau misalkan melihat dari Finn-nya, dia masih tetap bermain dengan Hybrid penetration. Jadi dia nggak bakal meninggalkan untuk dari segi dealing damage, tapi Suns juga masih dengan poin untuk cooldown reduction-nya 1 aja. Jangan terlalu banyak ditambah dengan Albert yang 3 poin, berarti 29 detik untuk retribution-nya. Alright, dan bakal kita bilang, dari seorang Keyboy pun dia akan tetap menjaga posisinya dengan moving speed yang dia miliki. Cuma satu hal, kalau dia tertangkapnya sama posisi dari seorang Skylar dengan stack 4 dan Tono of Memory, itu kasusnya bakal beda Profesor kami. Di sisi lain lihat, Burst Fireball dikeluarkan, Skylar bakal coba dibalaskan dan flicker ke arah belakang. Sakaratul Maut, Skylar bahkan harus menggunakan source skill-nya. Finn kembali kejar habis-habisan, tapi Clay coba mempertahankan Albert, melakukan coverisasi. Clay masih ada sprint. Source skill yang banyak dikeluarkan oleh tim Ararkiosi. Mereka ditabrak game seperti kata Profesor KB, 5 menit pertama Onyx Esports mengungguli dari segi team fight. Waduh, ini dia satu weakness poinnya udah terbuka. Ada lagi pergerakan di mana dia mengeluarkan flotannya, berusaha untuk aksi terakhir tapi tidak sempat karena Franco-nya berhasil diambil duluan. Udah gak ada flicker lagi, udah gak ada lagi harapan untuk dia kabur. Mau gak mau ikhlas saja. Dan keluarkan semua tenaga yang dia miliki saat ini, ya Bloody Hand. Tapi kita lihat, di arah bottom lane. Pemain dari Onyx Esports, mereka lihat melakukan dominasi yang cukup tinggi di arah gold lane. Keyboy, flicker telah digunakan, gak boleh pulang, mau jadi kau yang dapatkan, bakal coba ditumpangin begitu saja. Ternyata platingan di arah bottom lane ditukar dengan seorang Keyboy. Dan juga Turtle, itu gak worth it. Karena udah gak ada Vengeance Flame lagi dan bahkan flickernya juga udah digunakan sama Keyboy. Apalagi untuk sekarang. Suns dalam keadaan Baxia Shield Unity tentu fokusnya bakal terbagi-bagi. Cewek juga dalam ancaman. Oke, Downy Light-nya berhasil memberikan damage yang cukup ke arah dari tubuh Wanwan. Wanwan pun sepertinya sejauh ini masih selamat dengan item-item yang udah ada. Oke, lihat dapat memory. One last hit. Enggak mati, di arah bottom lane masih cewek bertahan Pak Bulon. Oke, ceweknya berada di bagian bawah, tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi nih Prof. Iya, Demon Hunter Sword akan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau menuju kepada Wind of Nature terlebih dahulu. Di kondisi di mana Skylar-nya akan menuju pada Blade of Despair, tapi sebenarnya belum ada sebuah setup initiation. Karena untuk sekarang Skylar yang dalam ancaman. Oke, Skylar-nya akankah berhasil didapatkan dan benar aja berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi satu god liner utama yang dimiliki oleh Ararkiosi pun sudah menghilang dan Wanwan sudah hadir di area tersebut dan kemungkinan mereka akan bisa mendapatkan satu outer turret berada di area bawah. Kecuali mereka akan melepaskan satu area ini. Kalkulasi flickernya ya tadi. Oh, mancing aja keributan dikit. Coba untuk ngagetin Clay dikit, tapi ternyata nggak mau di-commit. Nggak mau di-commit. Nggak mau di-commit. Hanya membuat sebuah barikade agar Wanwannya bisa fokus untuk bisa menghancurkan satu outer turret yang dimiliki oleh Ararkiosi. Alright, kali ini lihat dan saksikan. Waduh. Tarikan dari Feyen, Finn ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Masih coba berkutat dengan seorang Finn. Ini dari tim Onyx Esports. Mereka udah mendapatkan keunggulan walaupun tidak terlalu banyak, tapi turretnya cukup mahal berhasil diamankan. Albert masih coba untuk mengejar dari segi gold dan 2 level di atas Suns. 2 level di atas Suns, Pak Pulung. Yap, 2 level di atasan lagi dan lagi. Tadi di game sebelumnya Albert pun memimpin dari sisi level, selalu memenangkan dari sisi adu retributionnya. Inilah yang terus-terusan terjadi. Mereka agak sulit untuk melakukan di area peperangan untuk mendapatkan objektif Albert secara lagi. langsung. Tapi ternyata Dapet untuk bahkan. kali ini purple buff-nya. Karena level lagi. Perbandingan level cukup jauh, lihat. R7 mencoba untuk bertahan, I'm offend the flicker, tapi saya ditarik dan burst fireball. Keyboy membuat R7 terpanggang di atas top lane. Membuat dia coba untuk bertahan, R7 satu-satunya orang yang bakal coba di follow up oleh seorang Clay. Tertutup, masih coba untuk bertahan. Satu weakness point dan combo of tank. Cewek terbang. Win minute and beyond kali ini dari seorang cewek yang masih bisa mendapatkan 1 poin. Yap, memaksakan tadi dengan adanya Inspire yang langsung digunakan untuk bisa mengejar lagi weakness point di bagian belakang tubuh dari R7 dan berhasil. Ada lagi sebuah konsel, namun ketahuan ditembak Downy Wall-nya sementara untuk Skylar. Dengan 1 tahun 4 memori langsung menembak punggung dari Valin. Albert, what are you doing? Cewek dan bahkan ternyata belum ada cross bounty. Albert berhasil mendapatkan 1 tapi lihat Sengin dan Patty Pay membuat Albert terperangkap Thunderclap. Tertepuk tangan Albert kali ini harus take down di arah top lane. Yap, dan Suns memiliki kesempatan untuk bisa mengejar sedikit ketertinggalan dari levelnya. Dimana untuk sekarang Albert level 11, tapi Suns masih level 9. Ada 2 perbedaan yang cukup signifikan. Dimana untuk kali ini menabrakkan dirinya pula ke arah Skylar. Berhasil mundur ke bagian belakang, Bloodhunt-nya pula. Namun untuk kali udah ada lagi pergerakan dari Mystic Veil. Again and again.
terpancing dan hilang. Itu bukan masalah terpancing. Symphony of skill-nya Bloody Hand, Immobilize, Stun, dan terakhir Turn Apart Memory. Mau kabur kemana, Dan Pak? ditambah dengan Finn-nya udah jadi Radiant Armor. Jadi dia bakal lebih kuat lagi ketika ngebadanin dari Keyboy. Dan damage-nya bisa kita bilang. Tadi terlihat banget satu magical damage aja. Ketika stack-nya udah 6. Dan Keyboy mau nggak mau harus lebih sabar. Targeting-nya harus lebih on point. Jangan sampai ke arah Finn. Karena Finn udah kuat banget dan kebal terhadap api. Jadi saya bilang fireproof dia. Oke. Athena Shield bahkan di sini Keyboy. Menarik untuk menghindari damage dari Clay. Tapi ingat sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar. Dan Skylarnya sudah selesai dengan satu Blade of Despair menuju kepada Immortal. Mungkin di secondary itemnya dia. Tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika big fight di menit Lord muncul. Apalagi 20 detik lagi. Lord pertama mungkin akan up. Dan kali ini Suns-nya under banget dari level. Yep. Berbeda 2 level walaupun udah mengamankan Guardian Helmet. Tapi sepertinya belum cukup. Karena perbandingannya Albert udah punya Athena Shield untuk saat ini. Athena Shield bakal lebih membuat Albert bertahan. Lah, loh. Dan tandanya kali ini Drian butuh defend Clive. Dan bahkan R7 di bottom lane. Mau coba untuk mundur saja. Melihat boost. Dan bahkan tersangkanya Clay tertangkap. Sprint. Lari ada Keyboy. Dan membuat seorang Albert menggocek burst fireball-nya. Di sisi lain, Skylar berhasil mendapatkan turret terpenting untuk Onyx Esports. Karena mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Drian Professor dan juga Papulung. Mid lane-nya pecah, mancing mania mantap. Skylar di sana, belum didapatkan Sangin Cloud dan bahkan satu buat Turn Memory. Gak berhasil bisa menumbangkan seorang Sun. Benar-benar masih kuat, masih bertahan di arah depan. Yep, Mungkin belum beda ya? ada yang tumbang. Kalau ada Malefic mungkin beda kali ya. Beda. Ada Malefic. DHS apa lagi? DHS apa lagi? Damage tambahannya Babulung yang mungkin masih belum bisa diamankan tapi untuk saat ini. Yep. Apakah penarikan terhadap Suns ini adalah target yang cukup worth it? Karena menurut aku mendingan nunggu momentum aja. Iya, level 10 lawan level 13. Apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap satu Lord ini loh? Retribution Retribution akan kalah 13. jauh banget poinnya. 11. 13 berbanding 11. Wah. Oke, tapi ternyata seperti biasa, tarik ulur. Bukan hanya perasaan, tapi Lord juga terkena tarik ulur. Di sisi lain, pemain tim Onyx Esports, mereka seperti tidak akan melepaskan Lord kali ini dengan sia-sia, Pak Pulu. Oke, sementara itu untuk Albertnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan Karelo tersebut. Tapi ternyata Lordnya ke-reset. Ada pergerakan pula dari pemain-pemain Onyx. Downy right now langsung aja memberikan sebuah damage ke bagian depan. Namun untuk kali ini ada Aeron Mancing dalam Mania! bisa pakai ke arah Valirnya. Valir pun down. Ada satu player dari Onyx Esports langsung hilang. 4 melawan 5. Lihat pancing mania mantap lagi dan lagi beat. Berhasil di tengah kegaduhan, di tengah keramaian dia bisa mencuri hati dari seorang Keyboy. Tertangkap walaupun flicker tak keluar tapi damage-nya semuanya sudah masuk. Terkalkulasi dengan tepat, bahkan R7 gak mau ngelepasin boost begitu aja dengan darah dikali 2. Tidak mungkin bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Yap. Ini akan semakin sulit lagi, akan semakin jauh dari kata mudah lagi untuk Onyx Esports. Dan diharapkan Onyx Esports harus bertambah kuat agar bisa memberikan perlawanan untuk RRQ apabila mereka ingin menyamakan kedudukan. Oh, dia hampir digigit. Masuk dikit-dikit. Gak bisa. Serius Masih itu dikit. masalahnya itu Guardiannya 2 loh. Iya. Ada Ruby-nya R7, Yap. ada Franco-nya Finn. Yap. Dan bahkan kalau misalkan Suns-nya mau jump in walaupun dia menggunakan Demon Slayer. Ini masalahnya level nih. Mau pilih yang mana? Tinggal pilih aja. 3 level perbedaannya. Iya. 3 level ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang RRQ 3000 gold telah terlihat gap yang cukup nyata. Wow. Di menit yang ke-11, Athena Shield akhirnya didapatkan oleh seorang cewek, respect terhadap seorang Albert dan juga Clay. Bahkan di sisi lain, dengan adanya Athena Shield, tandanya dari Skylar punya celah Profesor KB dan juga Papul. Yap. Sejauh ini belum ada pergerakan lagi dari Onyx Esports karena mereka pun terkurung di area dalam pertahanan yang mereka punya. Belum bisa keluar terlalu jauh karena pastinya udah dijaga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ingat, udah menit ke-12 kali ini. Setelah ini Lordnya bakal sudah di-enhance. Di arah top lane sana Finn mengeker, Hai. berhasil di-jiggle. Tapi Skylar ditabrak begitu saja. Bakal coba dibalaskan keadaannya, tapi di sisi lainnya Suns udah harus respect damage. Torpat memori dari seorang Skylar tanpa ada follow-up damage. Bakal coba di-follow begitu saja. Daunting Light dikeluarkan, Keyboy dan Hai, Mania lagi. mantap.
berhasil mendapatkan boost. No follow up damage dan burst fireball. Lihat Atit Brody terpanggang R7 di arah jungle. Dan Keyboy-nya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur, memperlambat pergerakan pemain Arkeosi. Namun mereka sudah terlanjur Masih untuk mau, kan? menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih maukah mereka invasi di arah bottom lane? Karena cuma satu saja super minion mereka dan bakal satu buat tarikan. Vin, ini suara rantainya ngeri banget. Dan bakal Sans, what are you doing? Terlalu dive dalam dan bakal Skala di sana terjepit. Dari tadi dikeluarkan Flicker dari Vin ternyata kepetok ke benjol. Nggak ada yang lihat benjol Ikis ya. Oke. Boots-nya lari langsung aja. Thunder Clap-nya mengarah ke arah Clay. Tapi Clay-nya sejauh ini masih bisa selamat karena udah langsung San. diselamatkan oleh rekan-rekan yang bisa mencoba untuk langsung play Kinojo menabrakkan diri ke arah dari pemain-pemain Arkeosi. Hanya saja untuk kali ini ditahan lagi. Backup yang begitu indahnya Bagus dilakukan oleh banget pemain Arkeosi. fight-nya. Dan sekarang mereka dipukul mundur di mana 5 playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh. Nggak memiliki darah yang sangat-sangat mumpuni untuk melakukan team fight melawan Arkeosi. Ini bukan Guardian Angels, Guardian Kings from Arkeosi. Clay still survive, ditutup semua jalannya. Mau dari kiri, depan, kanan, belakang, semuanya nggak ada jalan. Dan Clay berhasil selamat, tidak terpick off, tidak ada satupun yang hilang dari tim Arkeosi. Bukan Guardian Angels, Profesor, Guardian King namanya nih. Balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana cover-mengcovernya bener-bener indah banget. Dan bahkan R7 nggak mau mundur kalau misalkan bener-bener RRQ Hoshi masih dalam ancaman. Dan bahkan lihat di sini, damage dealt by Axe-nya, juga Skylar benar-benar sudah mengunggulinya. Clay dari tadi di lini belakang walaupun ditargeting, tapi Bloody Hand-nya Finn selalu menuju kepada Boots. Dan walaupun begitu Skylar dengan damage dealt yang begitu tinggi dan bahkan gold leading-nya 9.700. Dia tentunya sangat amat kaya di sini dengan item yang sudah jadi terlebih dahulu. Yep. Alright, dan bukan hanya itu aja, Lord kali ini masih di Kating. Alpha tempat sana, Mancing Mania pantat, Cecil down, dan bahkan Lord sekali akan di kontes dan retribusi di tangan dari seorang Alpha. Oh my Lagi, God. Lord Bomtek keluar, tapi ternyata masih bisa bertahan. Alpha di depan sana mencoba untuk bertahan, masih ada satu buah Immortality, cewek down, ini bencana. Saat bakal coba ditangkap, saat pun hilang, dan bahkan tersisa 2 player saja. Mancing Mania, mantap. Oh my God, tukang sampai ke timur God. Oh my God. Ini bencana. Rian, mereka harus bisa bertahan. Masih ada Boss. Akankah RRQ Hoshi menutup permainan ini dengan Wasp Rifle? Boss terlihat dengan cukup jelas. Bakal coba untuk dilampatkan. Clay-nya masih bertahan dan Iron Hook. Kali ini belum ada. Masih Bloody Hand, R7. Dan I'm Rian, one last hit. Down. Oh my God. Dan distance RRQ Hoshi akankah mendapatkan juara, dan ini dia juara MPL ini season 9 RRQ Hoshi. The King is back. RRQ Hoshi pemenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC tapi menjadi pemenang dari MPL Indonesia season ke-9. Sang Raja kembali mengambil tatanya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Again and again, RRQ Hoshi, gelar keempat mereka. Raja Galaksi season yang ke-9. Bahkan bisa dibilang ini adalah sebuah pencapaian bagi Skylar. Karena balik lagi, Albert sekarang gak sendirian, Ranger Mas. Deden, Skylar, dan bahkan ini bisa dibilang R7 serta Finn yang sudah senior pun tetap menemani mereka. Lihat. Wow, ekspresi kebahagiaan, ekspresi kemenangan, semuanya kita lihat dari wajah-wajah RRQ Hoshi, baik sang player ataupun dari para supporter. Unexpected moment, satu persatu down. Dapetin Lord, tercuri, dan bahkan Iron Hook lagi-lagi. Finn berhasil membuat RRQ Hoshi memiliki kesempatan yang besar ketika Iron Hook-nya berhasil mendapatkan tim. 2 kali. Onyx Esports 2 kali tarikannya. kali tarikan. Mancing Mania mantap. Franco no counter, dan kita bakal langsung lempar ke host terkece kita, Darius dan juga Brimongsan. Take it away. Wow, itu aja Grand Final dengan skor akhir 4-1. And congratulations
sekali lagi untuk RRQ Hoshi dan juga terima kasih atas perjuangan yang luar biasa dari Onyx Esports. Sekali lagi kita minta tepuk tangan untuk kedua tim. Standing applause untuk kedua tim yang sudah memberikan perlawanan terbaiknya di babak Grand Final. Best of 7 ini sudah berakhir, tapi sekali lagi Onyx Onyx Esports, Esports, thank you so much. perjuangan kalian para Sonic, mana suaranya? Sonic, yes. Sobat Sonic, tentu kita bisa melihat perjuangan mereka belum berakhir di sini karena MSC menunggu Onyx Esports. Betul sekali, tentunya kedua tim akan menjadi perwakilan Indonesia untuk bertanding di laga MSC 2022 yang akan ada di Kuala Lumpur, Malaysia nanti. Sekali lagi congratulations untuk RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Tentu, dan inilah momen yang dinantikan pastinya bagi semua pencinta Mobile Legends, semua RRQ Kingdom khususnya, untuk menyaksikan bagaimana mereka bisa perjalanannya sampai ke titik ini. Tentu saja di sini kita akan langsung saja menantikan momen-momen yang paling dinantikan, yaitu sekali. selebrasi. Betul, dan di mana saat ini sudah bergabung di tengah panggung bersama kita yang sedang menyerahkan medali tentunya untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Ada Bapak Martinus Manurung. Head of Business Development Esports Munton Indonesia. Tentunya beliau akan memberikan piagam ya, medali, mengalungkan medali dan juga memberikan sebuah unit handphone Samsung Galaxy A series tentunya. Asik, langsung mereka mendapatkan medali dan juga smartphone Samsung Galaxy A series. Tiap playernya sudah memberikan yang terbaik. Pertarungan mereka bahkan bisa kita bilang cukup mendominasi dengan angka 4-1. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk RRQ Hoshi. Oke. Kita juga turut mau mengundang seluruh official dari tim RRQ Hoshi yang mungkin belum bergabung di atas panggung untuk boleh bergabung dan merayakan kemenangan ini bersama Sang Raja Galaxy Bar. Inilah dia coach, analis dan juga manajer, dan inilah dia sang juara kita. Sang Raja Galaxy yang sebentar lagi akan segera diberikan Giant Jack sebagai bentuk simbolis telah menjadi Sang Raja Galaxy di MPL Indonesia season yang ke-9. Silakan teman-teman, boleh diterima dan boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Raja Galaxy kita, RRQ Hoshi. Keluarga dari RRQ sudah berkumpul di sini, tapi tentunya Bapak Martinus Manurung, terima kasih sekali sudah Terima bergabung kasih, bersama Pak. kami. Kami Dan persilakan kembali lagi Pak, sudah boleh kembali ke tempatnya karena saat lagi kita akan menunggu kira-kira siapa yang akan menjadi the final MVP. Jadi perjalanan dia juga sangat berarti. Waduh, siapa? Siapa? Rame banget. Bentar ya, bentar. Oke, tenang dulu sebentar. Sebelum kita umumkan. Sebentar. Kita akan mengundang terlebih dahulu tentunya perwakilan dari Samsung Indonesia, yaitu Bapak Yuvisar Putra Pratama Sofian selaku MX Product Marketing High Mid Mass Samsung Electronics Indonesia untuk boleh menyerahkan tentunya medali atau piagam penghargaan kepada our Finals MVP. Final MVP. Galaxy. Ini banyak banget nama-nama yang terdengar di MPL Arena. Siapa sekali lagi? Oh, banyak beda-beda jawabannya ya. Nah, karena dari perwakilan Samsung kita sudah hadir. Sudah hadir. Player RRQ siap. Sudah hadir juga. Penonton sudah siap. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan mengumumkan. Inilah dia our finals MVP by Samsung Galaxy A series. Jatuh kepada Clay. Congratulations Clay. Kami persilakan boleh maju ke depan Clay. Wow. From Bogor. Diangkat langsung ya, luar biasa. Oh well. Clay, kami Inilah persilakan dia. boleh maju dulu Clay. Boleh diterima dulu, difoto dulu Clay, lihat ke depan. There you go. Deden from Bogor. Clay. Dan momen diabadikannya langsung saja, inilah dia sang mid laner dari tim RRQ Hoshi yang membawa banyak sekali pengaruh di timnya dari gameplaynya, mekanik, mekanik ya Dan ya. Wow, sekali lagi kita kasih tepuk tangan lagi untuk Clay. Yap, dan terima kasih Dan pada terima kasih juga kepada Bapak Yuvisar Putra Pratama Sofian.
Yes. yang sudah menyerahkan awards yang luar biasa Boleh ya. kembali ke tempatnya, karena sebentar lagi kayaknya ini panggung bakal bergetar nih. Wow. Siapkan smartphone kalian, Siapin siapkan dulu. handphone kalian, Betul. siapkan semuanya. Keluarga RRQ udah komplit di sini. Sudah komplit semua Sudah komplit teman-teman ya. RRQ? Sudah ya? komplit nih. Baik, sebentar lagi kita akan masuk ke seremoni ya, Yes. pengangkatan trofi. Mungkin boleh dibantu dulu teman-teman yang lain, handphonenya dan semuanya boleh Iya, biar nggak ini ya nanti. Betul, sudah aman? Oke. Pialanya Deden masih mau pegang. Boleh karena maju, bakal kita akan megang ngumpul bareng-bareng untuk trofinya, silakan. Angkat trofi. Jadi Kita boleh akan angkat dititipin dulu daripada kelempar. Inilah dia RRQ Boleh maju Hoshi. teman-teman, kita mendekat ke arah trofi dan dipegang sama-sama. Dan pada hitungan mundur nanti dari 3, 2, 1 kita akan angkat bersama-sama ya. Boleh Oke. player-playernya juga. Dipegang dulu sama-sama. Sama-sama nih. Sama-sama ya, kita hitung mundur ya dari 3 ya. Ayo bareng-bareng Oke, semuanya. hitung mundur sama-sama. 3, 2, 1. Yeay! Inilah dia, Raja Galaksi kita di MPL Indonesia Season ke-9. RRQ Hoshi! Iya, inilah dia. Tentunya sebuah perjalanan yang begitu luar biasa. Setelah mengikuti perjalanan yang panjang dari 8 minggu perjuangan Iya. mereka, berlanjut ke 3 hari di playoff dan 1 hari di grand final hari ini, menghasilkan hasil yang luar biasa. RRQ Hoshi menjadi Raja Galaksi MPL Indonesia season yang ke-9. Wow, kestabilan mereka dari regular season menempati posisi top 1 dan sekarang mereka mengangkat piala. Inilah trofi yang mereka nantikan untuk season ini dan tentu saja perjalanan mereka masih akan berlanjut untuk MSC. Betul sekali, di mana tentunya RRQ Hoshi akan menjadi perwakilan Indonesia juga untuk menghadapi level MSC nanti ya. Terima kasih sekali lagi RRQ Hoshi. RRQ mau kemana? RRQ mau kemana? RRQ. Mau kemana? Jangan Mau kemana-mana kemana? dulu dong. Ini banyak yang mau Banyak yang abadiin foto-foto nih momen. kayaknya nih. Mungkin boleh balik lagi kali ya? Iya Gimana? dong, iya dong. Karena Oke, kita balik bakal lagi, ngumpul balik dulu lagi, di sini. balik Bentar, lagi. Mereka pergi tanpa bawa pialanya. Bener juga, pialanya Ini kenapa pialanya ditinggal? mau buat siapa? Mau buat Bude? Balik. Mau buat Bude? Oke, Jangan dong. oke. Jangan kemana-mana. Aduh. Ya. Kita tetap mau merayakan selebrasi kemenangan kalian ya selaku Raja Galaksi dari MPL Indonesia season yang ke-9. Tentunya kita masih bersama-sama di sini. Ya, dan Dan luar tentunya biasa. buat yang penasaran juga jangan sampai kelewatan karena nantinya akan ada eksklusif interview bersama RRQ Hoshi dan Betul. juga best talent kita yaitu KB. Betul sekali, akan ada nanti live interview eksklusifnya di official Instagram dari mpl.id.official. Jadi pastikan kalian bisa join ke sana. Yes. Dan juga sekali lagi congratulations untuk kedua tim yang lolos ke MSC 2022 ya. Betul, Yang RRQ akan Hoshi dan juga Onyx Onyx Esports. Esports yang akan nanti ditayangkan di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 11 sampai 19 Juni 2022. Dan kita mau mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk para sponsor kita yang sudah mensupport. Karena begitu luar biasa MPL Indonesia season yang ke-9 powered by Moonton, Dan kita presented punya- by Samsung Galaxy A Series, Betul, dan kita juga punya official content partner kita yaitu TikTok. official super app by Grab, Ada official sponsor kita Axe, dan juga kita punya partner in esports Betul. by Lita, Livin by Mandiri, Blibli, JBL Quantum, Secret Lab, Cinepolis, Indomaret, Point Coffee, dan juga Video. Video. Itulah dia, dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu untuk Raja Galaksi kita, RRQ Hoshi. Yes. Dan tentu saja kalian semua yang ada di rumah sudah mendukung RRQ, Betul. RRQ Kingdom dimanapun kalian Kingdom. berada. Inilah sang Raja Galaksi. Perjuangan mereka di MSC kita harus dukung semuanya. Jadi catat tanggalnya. Catat tanggalnya di 11 sampai 19 Juni 2022. Ada RRQ dan juga Onyx Esports. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Terima semuanya. kasih Mohon semuanya. maaf kalau ada salah-salah. Inilah Betul. dia. Dari MPL Indonesia, Bude Clara Mongstar dan juga Dari Yusro kami mohon Mengucapkan- pamit, mengucapkan Yap. terima kasih tentunya mewakili seluruh kru yang bertugas. dan mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita akan bertemu di MPL Indonesia season ke-10.